anak-anak, selamat bertemu kembali pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala mara bahaya, terlebih virus yang beredar marak akhir-akhir ini. Nah, untuk pembelajaran kita pada bidang studi bahasa Indonesia bagi yang kelas 9, kita mulai dari teks diskusi ya. Dari teks diskusi. Mari sama-sama kita perhatikan supaya lewat video pembelajaran ini kamu dapat memahami apa-apa saja materi yang dijelaskan dalam teks diskusi. Ya, ini dia diskusi. Selamat menyimak. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar kita pada teks ini yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Ya, kalau kita perhatikan dari kompetensi dasar ini ada beberapa kata kunci, yaitu pendapat pro, kemudian kontra, lalu permasalahan aktual. Ya, inilah yang akan kita jelaskan. Nah, yang pertama itu apa itu aktual? Aktual ini sudah pernah kamu dengarkan mungkin sebelumnya. Menurut KBBI, aktual itu adalah betul-betul terjadi atau sedang marak jadi pembahasan orang banyak ya tentang sebuah peristiwa. Misalnya yang aktual itu sekarang seperti virus COVID-19 yang sudah bermutasi lagi dalam virus baru ya. Kemudian masalah atau peristiwa yang aktual inilah yang dijadikan menjadi bahan dalam diskusi ya. Masalah yang aktual itulah yang dijadikan bahan untuk berdiskusi ya. Tentang aktual. Nah, sekarang masuk pengertian diskusi. Diskusi itu apa? Ini pengertiannya. Sebuah proses mencari titik temu antara dua pemikiran, pandangan, atau pendapat yang berbeda. Perlu kamu ingat bahwa di dalam diskusi itu ada beda dia pandangan, beda dia pendapat. Dari situlah dia dicari solusi atau titik temunya. Ya, itu dia definisi diskusi. Nah, diskusi menyediakan informasi dan opini terhadap sebuah isu melalui dua kacamata yang berimbang. Dua kacamata yang berimbang ini maksudnya yang pro. Yang pro artinya setuju terhadap isu, dan yang kontra. Yang kontra ini artinya berlawanan atau bertentangan terhadap isu atau permasalahan yang dibicarakan. Ya, ingat, ciri dalam diskusi itu terdapat pendapat pro dan pendapat kontra. Ya, ini dia tentang pengertian diskusi. Nah, diskusi itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, diskusi lisan atau disebut ini diskusi langsung. Diskusi lisan atau diskusi langsung ini bertatap muka dia. Bertatap muka dia di sini. Dan yang kedua, dapat juga dilakukan secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung inilah dia yang dalam bentuk teks. Inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini, yaitu diskusi yang dilakukan secara tidak langsung atau diskusi dalam bentuk teks. Ya, ini dia. Kemudian, sebelum melaksanakan diskusi, kita harus memahami apa-apa saja yang menjadi prinsip dalam berdiskusi. Prinsip dalam berdiskusi itu yang pertama harus mempunyai sikap yang demokratis. Kemudian
Apa yang dimaksud dengan demokratis itu? Sikap demokratis itu artinya menghargai hak orang lain untuk menyampaikan pendapat. Ini maksudnya kita tidak dapat melarang orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Ya. Kemudian prinsip diskusi itu juga harus menjunjung tinggi nilai toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda pendapat dengan kita. Jadi tidak boleh kita menyalahkan pendapat orang lain. Kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi. Itulah dia dalam prinsip-prinsip diskusi. Kemudian, di dalam berdiskusi juga kita tidak boleh menyinggung sara. Apa itu sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak boleh. Jadi prinsip diskusi ini harus kita pegang saat kita melakukan diskusi. Kita lanjut berikutnya. Nah, kita masuk ke unsur-unsur diskusi. Apa-apa saja yang menjadi unsur diskusi? Yang pertama, ada unsur manusia. Kedua, ada unsur materi. Yang ketiga, unsur alat. Nah, unsur manusia ini siapa-siapa saja ini? Unsur manusia ini adalah pelaku yang ada dalam diskusi itu. Contohnya ketua, moderator, pemerasaran atau penyaji, notulis atau sekretaris, peserta. Inilah dia orang-orang yang ada dalam sebuah diskusi. Nah, tugas-tugasnya ini apa-apa saja? Perhatikan ini. Kalau ketua diskusi itu tugasnya membuka dan menutup diskusi. Setelah ketua membuka diskusi itu, kemudian ketua memberikan langsung kepada moderator. Moderator inilah yang fungsi atau tugasnya memandu atau mengatur jalannya diskusi. Ya, di dalam diskusi ini sang moderatorlah yang berhak memberi kesempatan untuk bertanya, memberikan saran, usul, dan lain sebagainya. Di sini ini tugas moderator ini. Kemudian pemerasaran itu tugasnya apa? Pemerasaran atau penyaji tugasnya menyiapkan materi atau masalah yang akan didiskusikan. Kemudian notulis atau sekretaris ini mencatat apa-apa saja pertanyaan, saran yang timbul dalam diskusi itu, semua ini dicatat oleh notulin atau notulis atau disebut juga sekretaris. Nah, setelah selesai diskusi, notulis juga tugasnya membuat laporan hasil diskusi. Ya. Kemudian ini tugas peserta apa-apa saja ini. Tugas peserta ini mengajukan pertanyaan, sanggahan, usulan terhadap materi atau permasalahan yang didiskusikan tadi. Jadi peserta tidak boleh bertanya di luar dari materi yang dibahas. Oke? Nah, sekarang dalam diskusi juga ada unsur materi. Unsur materi itu menyangkut apa saja? Unsur materi itu adalah topik diskusi atau permasalahan yang dibahas. Kemudian tujuan atau sasaran yang hendak dicapai itu apa? Sebuah diskusi juga mempunyai tujuan tentunya, ya kan? Nah, itulah yang ada pada unsur materi. Nah, kalau unsur alat ini apa-apa saja peralatan yang digunakan dalam diskusi itu. Misalnya, bisa laptop atau komputer, infocus atau alat-alat tulis lainnya dan lain sebagainya. Alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam diskusi itu, itulah dia unsur alat. Ya, jadi ingat, unsur dalam diskusi itu ada 3. Unsur manusia, unsur materi, dan unsur alat. Kemudian kita masuk ke fungsi diskusi. Apa rupanya fungsi diskusi itu? Kenapa itu harus diadakan? Ya, fungsi diskusi yang pertama itu sebagai tempat atau wadah pemecahan masalah. Kemudian diskusi itu juga bisa sebagai pengembangan. Dan yang ketiga, diskusi itu juga berguna untuk memperluas wawasan. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi diskusi sebagai pemecahan masalah?
Diskusi sebagai pemecahan masalah itu artinya wadah yang tepat untuk memecahkan atau mencari solusi dari sebuah permasalahan. Yang kedua, fungsi diskusi sebagai pengembangan. Sebagai pengembangan di sini maksudnya sebagai wadah atau tempat mengembangkan pribadi, harga diri, hormat kepada sesama, berani mengatakan pendapat, mendalami suatu persoalan. Itulah dia fungsinya diskusi. Kalau kita rajin mengikuti diskusi, maka bisa kita kembangkan pribadi kita, menghormati orang lain, berani mengatakan pendapat kita, dan kita semakin mendalami persoalan yang dibahas. Tentu dari ini semua maka akan semakin luaslah wawasan atau pengetahuan kita. Jadi fungsi diskusi yang sebagai memperluas wawasan ini kan jadi banyak kita informasi yang kita dapatkan. Banyak kita peroleh informasi baru yang didapatkan dari berbagai pemikiran-pemikiran orang yang ada dalam diskusi itu tadi. Semakin luaslah wawasan kita. Itulah fungsi diskusi, ya. Kemudian sampai di sini dulu pertemuan kita. Tapi kamu ada ibu kasih tugas, ya, tugas atau latihan. Tugas atau latihan kamu hari ini, temukan pikiran pokok dalam teks. Teks yang dimaksud di sini perhatikan dalam modulmu. Di situ ada ibu sajikan satu teks diskusi yang berjudul smartphone dan anak-anak, ya. Kerjakan dalam kertas double folio seperti biasa. Jangan lupa cantumkan tanggal tugas dan kumpulkan sesuai deadline atau jadwal yang sudah ditentukan. Nah, pada pertemuan ini Ibu himbau kepada kamu kelas 9, jangan mengumpulkan tugas itu terlambat. Kalau terlambat mungkin saja kamu akan rugi, ya. Tugasmu tidak akan terkoreksi, ya. Jadi semua tugas yang disampaikan itu kumpulkanlah dia sesuai deadline yang sudah ditentukan. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.